Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Auto Workshop. Nah, selamat datang di channel kami. Nah, hari ini kita akan bikin video proses modifikasi Honda Jazz GL8 yang perubahannya sudah cukup lumayan banyak banget ya, mulai dari kaki-kaki, bodi, interior, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana hasilnya dan apa saja yang udah dirubah di mobil ini, makanya ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tuned. Kemarin itu kita kedatangan satu unit mobil Honda Jazz GL8 yang jauh-jauh diantarkan dari kota Medan sana, Sumatera Utara, diantarkan ke sini. Terima kasih banget buat Om Ferry atas kepercayaannya kepada kami. Nah, ini mobilnya yang sudah kita modifikasi sedemikian apiknya, baik dari segi eksterior, kaki-kaki, interior, dan lain-lainnya. Nah, untuk progres awal pengerjaan dari Honda Jazz GL8 ini, kita memasangkan air suspensi 2 titik dari Ergen Suspension. Kita pasangkan di Honda Jazz GL8 ini. Kemudian kita juga mengganti velg dari Honda Jazz GL8 ini menggunakan ring 18 dengan lebar 9,5 pada bagian depan dan 10,5 pada bagian belakangnya, dan dibalut dengan ban dengan ukuran 255/35 pada bagian depan dan 265/35 pada bagian belakangnya, guys. Proses pemasangan ban dan air suspensinya itu selesai, kita dapat satu kendala, yaitu karena ukuran velg yang besar ya. Kalau untuk ukuran Honda Jazz GL8 yaitu ring 18, terpaksa kita melakukan radius fender di Honda Jazz GL8 ini pada bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian depan kita meradius fendernya sebanyak 4 cm dan bagian belakang kita radius sebanyak 5 cm. Nah, karena konsep yang kita akan bikinkan di Honda Jazz GL8 ini berkonsep rocket bunny style, maka wajib kita lakukan radius di fender Honda Jazz GL8 ini supaya kandasnya lebih dapat lagi dan lingkar rodanya lebih besar lagi. Nah, setelah kita lakukan proses radius ini, baru kita lanjut ke proses selanjutnya, guys. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses mengcustom body kit dari Honda Jazz GL8 ini yang kita bikin, yaitu rocket bunny style. Kita custom pada bagian bumper depannya ini dan over fender ke sisi 4 rodanya, dan nggak lupa juga kita mengcustom bumper pada bagian belakang dari Honda Jazz GL8 ini kita menggunakan malnya menggunakan tanah liat. Setelah itu, setelah proses melakukan pengemalan dengan menggunakan tanah liat itu, kemudian kita cetak dengan fiberglass, guys.
Dan juga si sang owner request untuk bagian spoiler belakangnya ini dia pengen modelnya nggak begini ya, agak sedikit tinggi. Nah, gue memutuskan untuk memilih spoiler ini menggunakan JS Racing. Jadi kita pasangkan spoiler JS Racing di Honda Jazz G8 ini. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah mengcustom body kit ini tadi, kita lanjut proses pendempulan di seluruh bagian body kitnya dan bagian body Honda JS G8 ini yang kondisi awalnya cukup kusut juga ya. Kondisi awalnya memang benar-benar agak sedikit benar-benar udah mulai ya namanya pemakaiannya wajar lah. Honda Jazz G8 ini kalau nggak salah gue tahun 2008 atau 2009. Jadi kita facelift, bagian lampu depan dan kepalanya ini dinaikkan tahunnya menjadi tahun 2013 guys. Nah, kemudian kita lanjutkan proses pendempulan di seluruh bagian bodinya. Baru kita lanjut proses selanjutnya yaitu mengamplas dan mengepoksi ke seluruh bagian Honda Jazz GL8 ini guys. Proses pendempulan yang kita pastikan udah bener-bener rapi banget dan rata di seluruh bagian bodinya dan nggak ada yang ketinggalan, baru kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita menaikkan warna untuk Jazz G8 ini seperti yang kalian lihat, ini berwarna bunglon. Kita naikkan cat bunglonnya itu kemarin sebanyak 4 layer untuk pengecatannya, dan untuk clear coat ya sebanyak 4 layer juga guys. Proses pengecatan itu selesai, kita lanjutkan proses selanjutnya yaitu proses finishing, mulai dari pemasangan, finishing bodinya, mulai mengamplas seluruh bagian bodi yang udah kita pernis tadi. Tapi sebelumnya kita diamkan selama minimal 2 minggu ya, tapi mobil ini kemarin kita sempat mendiamkan selama 1 bulan. Nah, jadi untuk pengeringannya kalau bisa sampai 1 bulan itu dia bener-bener kering maksimal banget. Oke, kita lanjut proses pemolesan di seluruh bagian bodi Honda Jazz GL8 ini. Tapi kemarin kita nggak sempat untuk melakukan nano keramik coating karena ownernya udah buru-buru mau bawa mobil ini ke kota Medan. Setelah itu baru kita lanjutkan proses selanjutnya guys.
special request dari sang owner ya, itu di bagian pintunya ini dia pengen pintunya gullwing door atau pintu gunting, bisa seperti kalian lihat sendiri, bisa dinaikkan seperti ini. Jadi dengan alasan si sang owner, kesan street racingnya lebih menonjol lagi. Nah, kita customkan untuk engsel bagian depan pintu kiri kanan dari Honda Jazz G8 ini. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita mengcustom sunroof di Honda Jazz G8 ini menggunakan sunroof copotan dari Honda Odyssey RB1, guys. Lanjut ke bagian sektor interior. Di sektor interior ini nggak kalah menarik juga ya. Kita merubah dan mengcustom di seluruh bagian interior ini, mulai dari dashboard. Dashboard itu kita repaint menggunakan warna merah seperti yang ownernya pengen, kesan racing dan street racingnya lebih menonjol lagi. Nah, kemudian kita juga mengganti jok depan menggunakan brightnya yang tipe bucket gitu. Kemudian kita juga melapis ulang di seluruh bagian jok depan dan belakang itu menggunakan bahan MBTEC berwarna merah, dan kemudian di bagian karpetnya juga kita lapisi berwarna merah, plafonnya juga berwarna merah. Jadi di dalam itu benar-benar eye catching banget, guys. Kentang, begitu ungkapan dari sang owner, alias kentang kena tanggung. Jadi untuk proses tahap awal modifikasi dari Honda Jazz GL8 ini, yaitu dari body kitnya, bodinya, interior. Nah, keinginan dari sang owner mungkin dari kaki-kaki mungkin nanti akan ditambahkan dengan BBK. Kemudian di bagian sektor interior dia akan pengen menambahkan audio, dan di bagian mesin juga pengen menambahkan turbo bla 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 segala macam, dan pengennya sih untuk ikut kontes juga di daerah Sumatera Utara sana. Oke, gua rasa cukup dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekali lagi gue ucapin makasih banget buat Om Ferry yang udah jauh-jauh datang dari Medan mengantarkan mobilnya ke sini. Moga-moga selamat sampai tujuan ya hari ini, karena dia akan balik langsung setelah pembikinan video ini. Nah, gua rasa cukup untuk video kali ini. Gua Andra dari Platinum Auto Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Auto Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.